Oke, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Video kali ini prank kita sampai ke hari ke-23, 3 menit teman-teman. Jadi besok masih 3 menit. Nanti kita besok kalau nggak salah 3 menit 30 detik. Mulai dari hanya 20 detik. Ya hebat teman-teman ya yang ikutin ya. Kita mulai aja teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol seperti biasa ya. Oke teman-teman, 3 menit ya. Start. Ya teman-teman, kemarin kita udah ngomongin soal sarapan kalau nggak salah ya. Salah kalau mau turunin berat badan nggak sarapan, karena bisa bikin kita jadi malah gemuk. Kok gitu? Kemarin udah jelas ya bahwa ini berhubungan dengan apa teman-teman, gula darah kita, turun naiknya gula darah. Jadi teman-teman, di tubuh kita ada namanya pankreas yang mengatur kestabilan gula darah kita teman-teman. Jadi kalau gula darah kita turun, dia akan menambahnya, mengaturnya. Kalau naik akan mengeluarkan insulin untuk menstabilkannya. Nah, kalau kejadiannya teman-teman nggak sarapan karena malamnya asimilasi terjadi di tubuh kita. Oke, like ya. Di tubuh kita, maka kadar gula darah kita bakal ngedrop kan. Jadi wajib kita sarapan atau sahur pada saat kita pagi hari. Itulah sebabnya sangat dianjurkan oleh orang-orang kesehatan untuk kita jangan melupakan sarapan. Nah, teman-teman, ini hubungannya dengan apa sebenarnya yang patutnya kita makan supaya mendukung program turun berat badan kita. Kita bicara pada konteks turun naik berat badan aja ya, karena memang saya terlibat di bidang itu selama kurang lebih 3 tahun ini dan sudah banyak sekali membantu orang. Saya senang sekali sebenarnya membantu orang untuk menurunkan berat badannya dengan cara yang sehat teman-teman. Nah teman-teman, oh iya, kita juga punya kelas diet bulanan teman-teman. Kelas diet bulanan ini dietnya rame-rame, coachnya juga banyak, edukasi full, makannya 5 kali. Itu bakal beberapa orang akan heran. Ada beberapa orang yang di atas 100 tadinya ketakutan, takut lapar. Ternyata pada saat ikutan diet kita rame-rame, coach saya belesek kekenyangan. Ya teman-teman, karena bukanlah soal banyaknya makan, tapi apa yang kita makan. Oke teman-teman, udah selesai 3 menit, oke ya. Nah, jadi teman-teman, masalahnya tadi kita bicara soal sarapan, apa yang patut, yang pantas kita masukkan pada saat pagi hari mau sarapan untuk mendukung program turun berat badan kita. Jadi teman-teman, ada di istilah bidang kedokteran lah, namanya glycemic index teman-teman. Kalau teman-teman yang belum tahu, cari nanti. Glycemic index itu adalah satuan teman-teman, satuan yang menentukan seberapa cepat makanan tersebut berubah menjadi gula dalam darah. Atau dengan kata lain, seberapa cepat makanan tersebut merubah kadar gula darah kita. Makin cepat angkanya, makin tinggi, skalanya sampai 100 teman-teman, dari 0 sampai 100. Makin
cepat berarti makin cepat juga dia berubah menjadi atau menaikkan gula darah kita. Semakin dia lambat, semakin kecil, semakin lambat juga dia menaikkan gula darah. Ini hubungannya penting banget, apalagi untuk orang-orang yang diabetes tipe 2 teman-teman ya. Misalnya apa-apaan aja sebenarnya makanan yang glycemic indexnya tinggi dan apa-apa aja yang rendah. Kurang lebih begini teman-teman, makanan yang berglycemic index tinggi umumnya itu sudah diproses. Misalnya teman-teman, singkong itu glycemic index rendah teman-teman. Ubi rendah. Nah, sekitar mungkin 30-an ya. Kalau singkong itu kita jadikan tepung, itu sudah 180 derajat berubah. Dia menjadi hampir mungkin 80 atau 90. Gitu teman-teman. Jadi makin diproses itu makanan, makin tinggi glycemic indexnya. Nah, makin sedikit seratnya, makin tinggi glycemic indexnya. Makin banyak seratnya, makin rendah glycemic indexnya, makin lama diurai. Gitu juga kadar gulanya teman-teman sudah pasti. Makin banyak protein, makin rendah kadar gulanya. Makin sedikit, makin tinggi kadar gulanya. Nah, teman-teman bisa tarik sendiri kurang lebih makanan-makanan yang baik untuk yang disebutkan glycemic index rendah tersebut adalah makanan-makanan alami. Sayur-sayuran sudah pasti glycemic indexnya lebih rendah, ya kan? Buah-buahan umumnya begitu. Walaupun ada beberapa yang tinggi ya, seperti nangka, durian tinggi kan, lengkeng, rambutan. Tetapi makanan yang paling berglycemic index tinggi yang jelas yang putih-putih teman-teman. Beberapa kalangan bilang racun putih teman-teman. Apa itu teman-teman? Nasi putih, tepung putih, tepung maksudnya, dan gula putih. Nah teman-teman, begitu juga makanan-makanan yang sudah diawetkan dalam proses, seperti makanan-makanan kalian juga nggak bagus. Itu aja teman-teman ya. Jadi usahakan pada saat sarapan glycemic indexnya rendah, cukup protein dan serat, itu aja sebenarnya. Kalau teman-teman bersarapan dengan makanan yang berglycemic index rendah, makin bagus karena tubuh akan lama mengurai kadar gulanya, sehingga tubuh akan mempunyai simpanan gula di darah cukup. Kita nggak bakal ngedrop dan kelaparan, akhirnya ngemil. Nah, biasanya sebab setelah kita makan 2 jam pasti kadar gula darah kita. Gitu aja teman-teman ya. Dari saya, nanti kita sambung, tetap semangat. Oke, main basket lagi, mejeng aja. Itu saya.